dalam diskusi Nah, ketika kita membicarakan Chairil Anwar gitu di dalam bahasa Bali, setidaknya ada 5 sastrawan dari Bali gitu yang menerjemahkan puisi-puisi Chairil Anwar ke dalam bahasa Bali gitu. Ada Pak Komang Brate, ada Pak Windu Sancaya, terus Pak Nyoman Mande, Made Sanggre, dan juga Pak Dewa Rakekusuma. Nah, mereka tentu tidak sekedar gitu menerjemahkan puisi-puisi Chairil Anwar ke dalam bahasa Bali gitu secara iseng-iseng atau main-main gitu. Karena mereka tampak serius gitu. Buktinya Pak Komang Brate menerjemahkan puisi-puisi Chairil Anwar tahun 1942 sampai 1949 dan membukukannya gitu dengan judul Tunggil Rah Tunggil Jajah, terbitan Pustaka Ekspresi tahun 2021. Nah, dengan begitu puisi-puisi Chairil Anwar selain tersebar gitu dalam bahasa Indonesia, tentu juga bisa kita akses gitu atau bisa kita nikmati ke dalam bahasa Bali gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat gitu sastrawan Bali begitu gigih gitu menerjemahkan puisi-puisi Chairil Anwar ke dalam bahasa Bali gitu. Nah, karena keidolaan penerjemahnya atau penulis sastra Bali modern terhadap sosok Chairil Anwar ini atau mereka punya keinginan lain. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba mendiskusikan bagaimana hasil terjemahannya, membandingkan hasil terjemahannya, juga mengulik gitu di balik apa sebenarnya motif-motif khususnya Pak Komang Brate sendiri dalam menerjemahkan puisi-puisi Chairil Anwar dari tahun 1942 sampai 1949 gitu. Nah, pada malam hari ini sudah ada gitu 4 pemantik dan 1 pemateri gitu. Jadi saya akan memperkenalkan pematerinya. Ada Pak Komang Brate gitu. Terima kasih Pak Komang sudah datang ke Mahima jauh-jauh dari Karangasem. Jadi meskipun banyak dari kita gitu sudah mengenal Pak Komang gitu atau tahu Pak Komang, jadi izinkan saya memperkenalkan sedikit soal Pak Komang Brate. Pak Komang Brate lahir di Karangasem. Itu dia menulis puisi, menulis cerpen dan juga menerjemahkan puisi-puisi. Nah, ini Chairil Anwar ke dalam bahasa Bali gitu. Tulisan-tulisan Pak Komang Brate pernah diterbitkan gitu di Bali Pos, di Buratwangi, Kulkul, dan Suara Saking Bali gitu ya omongnya. Jadi itu dari pemateri kita. Terus ada pemantik, ada 4 orang gitu. Dari ujung ada Putu Supartike. Putu Supartike adalah seorang penulis sastra Indonesia dan juga sastra Bali modern gitu. Putu juga adalah pendiri dari jurnal Suara Saking Bali, salah satu jurnal sastra Bali modern paling progresif, paling progresif di Bali gitu. Ada Supar, terus ada Ibu Sonia Piscayanti. Ibu Sonia adalah seorang penulis, terus penulis naskah drama dan juga seorang pengajar gitu. Dan Ibu Sonia juga salah satu pendiri komunitas Mahima, tempat kita diskusi pada malam hari ini. Terus sebelah saya ada Bli Komang Adnyane. Bli Komang Adnyane juga adalah seorang penulis sastra Indonesia dan juga sastra Bali, dan juga penerjemah gitu cerpen-cerpen dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Bali. Dan saya sendiri yang memantik juga plus memoderatori gitu diskusi. Nama saya Juli Sastrawan, saya seorang penulis, penulis novel, cerpen, dan juga esai gitu. Nah, untuk malam hari ini terima kasih Pak Komang dan juga teman-teman pemantik yang sudah meluangkan waktu dan energi untuk datang. Pada malam hari ini kita akan diskusi santai sekaligus menyambut 100 tahun atau seabad gitu Chairil Anwar. Nah, khususnya Chairil Anwar di dalam bahasa Bali gitu. Nah, kebetulan kita sangat beruntung sekali kedatangan Pak Komang Brate yang sudah menerbitkan bukunya. Ini lumayan baru, terbitnya tahun kemarin.
tapi proses penerjemahannya kita akan ngobrol pada malam hari ini gitu. Mungkin saya langsung saja berikan ke Pak Komang Berate apa proses dibalik penerjemahan ini, Pak Komang. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Kalau di bidang menerjemahkan karya sastra, puisi-puisi Chairil Anwar ini yang terbaru. Ya. Sebelum ini saya sudah menerjemahkan seperti karya Tagore itu Gitanjali, dan sudah dibukukan itu tahun 2002 kayaknya. Tahun 2002. Ada satu novel yang saya terjemahkan, novel belenggu, tapi itu masih sebatas hasil ketik mesin tik zaman dulu, belum pernah dipublikasikan. Juga beberapa cerpen pernah juga dipublikasikan di jurnal Buratwangi. Nah, kalau karya-karya Chairil Anwar ini berawal dari buku yang dipinjamkan oleh Pak Dewa Raka Kusuma yang terkenal namanya Ideka Raka Kusuma itu. Saya diberikan meminjam bukunya, dan saya ingin membahasa balikan juga karena Tagore sudah saya bahasa balikan, terus pengarang Indonesia siapa yang saya pilih untuk karyanya saya bahasa balikan. Tujuan saya membahasa balikan hanya untuk sebenarnya ya, bisa enggak karya bahasa Indonesia untuk dibahasa balikan, sesuai enggak bahasanya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Bali, tidak akan mengubah tema atau apa? Apakah antara karya asli dengan karya terjemahan dalam bahasa Bali itu, apakah bisa, kalau bahasa Balinya itu lengut ya, bahasanya bisa enggak seperti itu? Nah, sebenarnya seperti itu keinginan saya. Ingin bahasa Bali bisa digunakan untuk menerima karya-karya dari, anggaplah seperti, karena bahasa Indonesia yang saya kuasai selain bahasa Bali, karya-karya dari bahasa Bali, untuk dari bahasa Indonesia ke bahasa Bali, seperti itu awalnya. Kalau untuk tujuannya materi, karya-karya ini belum pernah dipublikasikan untuk mendapatkan honor ya. Dipublikasikan terbatas saja, seperti di jurnal Buratwangi tahun berapa itu, tahun 2002 kayaknya itu awalnya, beberapa puisi. Selebihnya itu tidak pernah saya publikasikan lagi, kecuali di akun Facebook saya, dan itu statusnya juga pribadi, tidak bisa dibuka oleh orang lainnya. Seperti itu. Saya termasuk, katakanlah seperti ketakutan ya untuk menerjemahkan karya ini. Takutnya itu saya akan merusak karya Chairil Anwar kalau di bahasa Bali. Tapi mudah-mudahan karya saya ini tidak merusak karya beliau. Seperti itu. Mudah-mudahan antara karya bahasa yang dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Bali yang saya terjemahkan ini bisa lengut lah bahasanya. Biasanya kalau di bahasa Bali yang dibutuhkan itu rasa bahasanya itu mungkin yang dibutuhkan, dan semoga ini tidak terjadi. Kalaupun ini terjadi, tentu pembaca yang memberikan koreksi di mana kekurangannya, di mana seharusnya. Nah, untuk terjemahannya tingkatan bahasa, katakanlah di bahasa Bali, kalau saya di Karangasem mengenal bahasa Bali itu bahasa Degag dan bahasa Natya. Degag itu mungkin bisa dipadankan dengan bahasa Bali Kepare, Natya itu mungkin halus. Nah, saya memilih di tengah-tengahnya, jadi saya pilih bahasa Bali Madya. Kalau penerjemah lain saya kurang tahu juga, karena yang saya memang membatasi diri untuk tidak membaca terjemahan yang lain
supaya tidak, katakanlah mungkin saya terganggu nanti merasa tidak pede, tidak percaya diri untuk menerjemahkan karya ini. Nah, saya pilih bahasa seperti itu, terus seperti apa yang ditulis oleh Prof. Dharma Putra, karena kesulitan mencari kata ganti ya untuk orang kedua maupun orang ketiga di sana. Beberapa kata ganti itu saya ganti dengan, biasanya saya pilih kata nyoman ya, nama nyoman ya saya pakai. Kenapa nyoman? Karena kalau dari nama urut dari Wayan, Loh, Gede itu, terus yang kedua Made, Nengah, terus nyoman itu anak termuda ya, dari segi penamaan ya, mungkin dari Anom ya, karena setahu saya kalau kalangan Ide Bagus, kalangan Gusti atau Anak Agung itu anak ketiga itu namanya Anom atau Alit. Nah itu mungkin nyoman itu mewakili kata Anom, entah bagaimana peristiwanya Anom itu menjadi nyoman. Nah, mungkin itu pilihan saya. Kalau untuk menegur orang yang lebih tua, karena saya juga kebetulan nama saya Komang, mungkin kurang etis kalau tiba-tiba saya harus menyebut Made. Lebih baik lah paling tidak sepadan dengan nama urut saya, seperti itu pilihan saya. Ya, benar, karena saya pernah ditegur oleh, kalau di Bali apa namanya, warang ya, warang kakek saya. Kalau menyebut nama orang lain di hadapannya itu seperti apa, tabu ya. Dari Buleleng itu, dianya ya dari Kelurahan Delot Peken itu. Saya ditegur itu. Memanggil saya, kebetulan waktu itu memanggil nama Memek dengan namanya itu. Justru saya langsung ditegur di tempat itu. Itulah katanya kalau memanggil orang secara langsung itu dengan memanggil namanya. Ya. Harusnya paling tidak setinggi-tingginya saya memanggil cukup dengan meme gitu. Bukan ada lagi, apalagi nama urut, apalagi nama yang diberikan. Apalah kalau ibu saya namanya Komang Wiri, setinggi-tingginya saya memanggil meme. Tidak boleh, apalagi kalau saya memanggil Mewiri itu sudah durhaka katanya. Nah seperti itu, makanya di karya sastra saya kadang-kadang harus menjaga seperti hal itu ya. Benar-benar sama juga kalau dulu memanggil orang kan raja itu bukpade kan, debunya kaki itu deh. Kita tidak akan memanggil nama raja kan, bukpadani ratu. Nah seperti itu pilihannya. Terus kalau saya memaksakan untuk memilih orang kedua itu dengan di Bali itu Cai atau Nyai untuk di Karangasem ya, dari segi estetis juga saya rasa tidak akan saya dapatkan itu. Nah itu makanya pilihan saya akhirnya orang kedua itu saya ganti dengan Nyoman seperti itu. Itu. Kenapa saya memilih Hairil Anwar? Ini lebih tepat karena kebetulan buku yang saya baca itu. Nah, itu. Seandainya kumpulan Subagio yang saya dapatkan lebih dahulu, mungkin itu yang saya terjemahkan. Jadi tidak ada tujuan tertentu saya memilih Hairil, dan kebetulan walaupun itu secara kebetulan ya, tetap itu pilihan saya tekuni, dan ini prosesnya juga cukup lama. Terjemahan pertama itu dimuat di majalah, di jurnal Boratwangi itu tahun 2002, dan ini terbit bukunya tahun 2021. Jadi proses penerjemahan mungkin sekitar 20 tahun lah berlangsung seperti itu. Dan mudah-mudahan yang 20 tahun ini tidak mentah lah ceritanya.
terjemahan saya, tapi tentu koreksi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan istilahnya menurut Pak Prof. Darmo Putra segi estetis itu, walaupun dari segi tema mungkin masih utuh, tentu puisi-puisi Hairil dalam bahasa Balinya ini dari segi estetisnya juga utuh, ya, seperti itu. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Komang Brate. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Komang Brate bahwa proses penerjemahan ini kurang lebih 20 tahunan Pak ya. Dan tidak ada pilihan, tidak ada alasan khusus sebenarnya kenapa Chairil Anwar gitu. Karena pada saat itu kebetulan buku Chairil Anwar yang didapatkan gitu pertama. Nah tadi merujuk pada konteks orang kedua yang dimaksud oleh Pak Komang Brate, mungkin saya bacakan sedikit di puisi aku gitu. Kalau sampai waktuku, ku mau tak sorangkan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Nah diterjemahkan oleh Pak Komang Brate, yening ampun pingenan, saneh tiang ten teke anak menyoran, ten masih nyoman, ten belur bane meling elingan. Nah maksud orang kedua kau itu diganti nyoman sama oleh Pak Komang Brate gitu. Kalau teman-teman tadi ada misal bolong dan selain sebagainya. Nah itu tadi penjelasan dari Pak Komang Brate. Kita mungkin langsung lempar ke para pemantik. Ya halo. Mungkin dari Putu dari ujung dulu ya, Supar, karena tadi Pak Komang Brate sempat menyinggung soal rasa base gitu dan puisi Chairil Anwar yang judulnya Aku ini kan sebenarnya yang tadi kita temukan itu ada 3 penulis atau ada 3 sastrawan Bali modern yang menerjemahkan puisi Aku ini. Ada Pak Made Sangre, ada Pak Nyoman Mande, sama Pak Komang Brate, dan ketiga puisi Aku itu sangat berbeda terjemahannya, sama sekali tidak ada yang sama gitu. Misal binatang jalang gitu ada yang menggunakan buron, ada yang menggunakan ubuan gitu, dan Pak Komang Brate menggunakan apa tadi? Satu. Ya, nah itu untuk menerjemahkan binatang jalang pun binatang pun ada 3 versi gitu. Nah kita mungkin ngobrol-ngobrol santai soal pendapat para pemantik gitu. Bagaimana, karena tadi Pak Komang Brate menyinggung soal rasa base gitu. Dari Supar gimana menurut Putu rasa base terjemahan dari Pak Komang Brate? Kalau dari pendapat Putu membaca puisi inilah. Kalau rasa bahasanya karena kita sama-sama Karangasem gitu. Jadinya gimana tuh? Ya merasa ya dia? Merasa. Jadi ya merasa. Tapi kalau yang baca mungkin dari luar Karangasem ada beberapa kata yang digunakan Pak Komang yang tidak diketahui dan tidak familiar gitu. Karena ya itu khas-khas Karangasem, dan saya pun yang asli Karangasem ada beberapa yang tidak gini, tidak dapat. Kalau saya tidak, misalnya nggak ada sandingan bahasa Indonesianya, bahasa Balinya nggak akan dapat gitu. Karena di sana kan syukurnya ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Balinya, jadinya ya lebih dapat lah lagi. Seperti apa tuh misal contoh yang menurut Putu yang Putu anggap tidak familiar gitu. Ini tuh udah. Oke, ini gini aja di Aku ya, kan diterjemahkan dia. Ya ujagan saja, ujagan satu ujagan. Di desa saya hampir tidak pernah ada orang yang mengatakan ujagan. Gitu. Jadi hanya mungkin di Pak Komang pakai ujagan. Oke. Ujagan. Enggak, kalau ujagan itu liar. Ujagan. Bukan. Yang biasanya kucing liar itu mengujagan. Kucing liar itu kan
yang biasanya memangsa ayam begini. Di rumah dia gobogan, yang gobogan. Oh, berarti mirip-mirip ya. Ya seperti itu mengujagan. Ya ujagan itu yang tidak dipelihara lah. Nah seperti itu. Ujagan. Ya itulah salah satu contohnya ujagan itu. Jadi ada banyak sekali, tapi itu salah satunya ujagan. Yang tapi karena ada apa namanya? Ada bahasa Indonesianya, jadi yang ngerti saja lah. Jadi oh ini maksudnya mungkin bahasa di daerahnya atau mungkin hasil perenungannya mungkin ya seperti ini. Lanjut nih. Ya, paling tidak ya, kalau kenapa saya pilih ujagan bukan melumbar dan sebagainya. Kalau melumbar itu dilepas sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena saya memilih menjaga persajakan juga. Persajakan akhir biasanya an itu semua di belakang. Nah seperti itu. Paling tidak saya harus pilihan diksi yang tersedia untuk saya. Nah seperti itu. Nah, mungkin saya sedikit Pak Komang, karena Chairil Anwar itu kan khasnya itu dia dianggap memiliki vitalitas di dalam puisi-puisinya gitu ya, liar gitu. Nah kalau kita ngelihat konteks binatang gitu, ketimbang ubuan yang ternak gitu, mungkin lebih dekat ke buron gitu ya, binatang liar gitu, binatang jalang. Tapi Pak Komang lebih memilih satu gitu, yang pada satu sisi terdengar, satu tidak familiar, dan kedua tidak cenderung terlalu liar seperti buron gitu. Nah kalau Pak Komang sendiri kenapa gitu memutuskan untuk satu gitu, alih-alih buron atau ubuan gitu? Kalau satu memang terdengar lebih lembut ya. Seperti ingkel itu ada minimano satu taruh buku kan seperti itu. Di ingkel. Terus kalau buron atau ubuan, kalau di tempat saya kalau mengatakan ubuan sudah kasar ya. Ya seperti itu. Kadang-kadang kalau muncul kemarahan yang tidak terkendali, orang itu dikatakan ubuan itu sudah kasar luar biasa gitu. Nah itu, dan ini mungkin pilihan saya kenapa satu, sesuai dengan pilihan saya untuk menerjemahkan dalam bahasa Bali Madiu seperti itu. Apa yang cocok mungkin, kalau ubuan sudah kasar lah menurut saya. Di lingkungan saya. Kalau mengatakan binatang saja, kalau ubuan itu sudah kasar. Ya itu. Kepada binatang pun itu kasar. Ya. Ubuan ini mai dogen. Nah, itu padahal binatang ya. Itu kan. Apalagi dikatakan kepada manusia. Ya, itu di lingkungan saya seperti itu. Terus kalau buron, mungkin pembentukan katanya kan dari buru ya, buruan, itu hewan yang diburu lah, buron. Makanya saya memilih kata satu gitu, biar tidak rasanya itu tidak kasar lah, seperti itu, sesuai dengan pilihan bahasa yang saya pakai untuk menerjemahkan. Berarti itu kan apa ya Pak Meng, jadi satu masalah juga kan di dalam terjemahan bahasa Bali gitu, karena dia ada level bahasa gitu Pak. Ada yang halus, ada yang kasar gitu. Nah, kalau penentuan tuh dari apa biasanya Pak? Indikatornya kayak kayaknya nih puisinya ini pakai terjemahan Madiu aja. Kalau cerpennya ini pakai Kepare gitu. Apa pertimbangannya Pak? Kalau pertimbangan pertama adalah mungkin psikologis penerjemah ya. Kalau mungkin katakanlah orang menak, orang yang bergolongan katakanlah golongan ide bagus, anak agung dan sebagainya, itu akan cenderung memilih bahasa-bahasa yang dalam kesehariannya. Kalau berkata kepada temannya, apakah beliau berkata dengan halus atau dengan kasar, mungkin seperti itu. Kalau saya lebih kepada, saya katakanlah di Karangasem itu anak Jabe gitu loh. Saya memilih menerjemahkan karya sastra dengan gaya anak Jabe. Nah, seperti itu.
Jadi ketika saya berkata ke Bu Sonia saya harus menyinggihan gitu loh. Kalau untuk saya harus seorang membawahkan saya, nah seperti itu pilihannya. Itu kembali kepada kondisi psikologis penerjemahnya. Apakah ya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Komang. Kita tahan, habis itu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin kita lanjut ke Beli Komangatnya dulu. Gimana Beli Komang soal pembacaan puisi-puisi dari Pak Komang Brata menurut Beli Komang? Apalagi sudah sempat gitu ngelihat terjemahan Pak Made Sangre dan juga Pak Nyoman Mande gitu. Gimana menurut Beli Komang? Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat dulu untuk Pak Komang Brata karena sudah rela menghabiskan 20 tahun untuk 20 tahun plus lah. Sudah rela berlama-lama hanya untuk menerjemahkan puisi salah satu dari penyair legendaris Indonesia, dan bukan 1-2 puisi tapi langsung sekumpulan puisi begitu. Dan berkaca dari pengalaman menerjemahkan, saya yang masih minim gitu, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Bali ataupun sebaliknya itu bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya gitu. Pasti ada banyak kesulitan dan banyak pertimbangan yang sudah dilewati sama Pak Komang Brata. Apalagi menerjemahkan puisi, mungkin teman-teman yang di sini juga pernah menerjemahkan puisi pasti tahu kesulitan bagaimana menerjemahkan puisi. Mungkin berbeda dengan prosa. Membaca terjemahan Pak Komang Brata, mungkin karena kalau di sini boleh mengomentari rasa bahasa seperti di awal ya. Mungkin karena Pak Komang Brata terbiasa menggunakan bahasa halus Madya, mau tak mau kesan regresi atau pengurangan nilai dibandingkan dengan puisi aslinya pasti ada gitu. Cuma Pak Komang Brata sudah berusaha keras untuk mengakalinya, termasuk juga dalam konteks terjemahan puisi Aku Sendiri gitu. Meski kita tahu Chairil menggunakan bahasa yang kuat, yang pada masanya bahasa yang berbeda dari penyair lainnya gitu. Dengan pilihan bahasa Madya, halus Madya yang digunakan oleh Pak Komang Brata, mau tak mau sebenarnya ada kesan bahwa puisi itu jadi lebih soft gitu. Cuma kalau kita teliti lebih lanjut, pilihan kata dari yang digunakan sama Pak Komang Brata, boleh dikata terjemahannya masih bisa dikatakan sepadan begitu. Kira-kira segitu dulu yang bisa saya sampaikan untuk sepadan tuh maksud Beli Komang adalah puisi-puisi Chairil yang diterjemahkan ke dalam bahasa Bali masih berasa Chairil gitu ya? Masih berasa Chairil, masih bisa diterima dalam bahasa Bali. Kalau puisi yang lain tidak diterima. Ini fokusnya ke puisi ya, aku ya. Benar. Nanti yang lain itu Intermezzo itu. bagian besar. Jangan sponsor. Sudah langsung ya. Oke, mungkin mau dijawab apa enggak out of Sudah record? saya jawab. Oh ya. Mungkin lanjut ke Ibu Sonia soal pembacaan puisi Pak Komang Brata. Oke. Sebelumnya saya baru pertama kali ini kenal Pak Komang Brata ya. Tadi baru kita kenalan secara langsung gitu ya. Tapi sudah diperkenalkan sebenarnya sama Pak Oli siapa Pak Komang Brata dan sebagainya, karya-karyanya. Tapi di sini saya saya jujur aja, saya orang Buleleng. Orang Buleleng itu mungkin bahasanya lebih lugas dan secara psikologis orang Buleleng itu keras. Dan karena saya dari SD kelas 3 barangkali itu sudah hafal puisi Chairil Anwar karena sering ikut lomba kan, karena itu selalu jadi puisi wajib.
aku itu seperti sudah mendarah daging di tubuh saya gitu. Jadi puisi aku ini. Nah, karena kita konteksnya sekarang puisi Khairil dan puisi aku itu yang paling terkenal dan yang paling diketahui banyak orang gitu. Jadi kalau saya membaca aku versi terjemahan Pak Komang Brate, saya merasa bahwa sebagai orang Buleleng tidak terwakili. Kenapa tidak terwakili? Karena sangat soft sekali, sangat jauh sekali dengan puisi aku yang vitalitas, yang menggelegar, menggugah gitu. Jadi dia seperti di situ, kalau tadi kan Komang mungkin mengatakan soft ya, kalau saya lebih ini dari soft itu ya, too soft gitu ya kalau bahasa Inggrisnya, too soft. Jadi saya juga tidak merasa bahwa itu sepadan sih sebetulnya. Tetapi kalau kita mengulik lebih jauh bahwa penerjemahan itu adalah dunia yang tidak sekedar teks per teks ya, tapi juga melibatkan kehadiran si penerjemah secara utuh sebagai manusia, lengkap dengan latar belakang budaya yang membentuk dia, maka alasan tadi Pak Komang Brate cukup bisa diterima ya, karena beliau lahir di Karangasem, dibesarkan dengan budaya bahasa yang seperti itu. Kalau saya di Buleleng menerjemahkan aku jadi ake, amon teke, apa ya, jadi kayak gitu. Kita harus perlu perspektif yang berbeda, karena seperti tadi ya ngomongin satu, saya nggak akan pakai satu mungkin kalau saya menerjemahkan. Dan kalau kita aware of tingkatan bahasa, kita memang bahasa Bali itu menurut saya nih didominasi oleh selatan, sorry to say ya. Jadi orang Klungkung menciptakan wacana, kemudian orang Denpasar menciptakan wacana. Orang Buleleng tuh dia belum sampai pada tataran itu gitu loh. Jadi dalam konteks penerjemahan ini saya rasa Bali Utara bisa memberikan warna yang berbeda, karena yang lain tuh memilih Bali alus tingkat tinggi, Bali alus madie. Yang kepare, saya tidak mengatakan kasar ya, kepare itu belum ada yang ngambil, mungkin saya ke situ. Cuma saya yang pernah saya terjemahkan tuh kan Indonesia Inggris, Inggris Indonesia. Kalau Indonesia Bali saya belum pernah. Mungkin nanti ini jadi PR juga ya. Saya ingin juga menerjemahkan ini. Karena tadi kita sudah ngobrol tentang aku tuh sebenarnya apa sih bahasa Balinya tuh ake kalau di Buleleng ya. Terus kamu ya cai gitu. Ya nggak apa-apa karena kan rasa bahasanya ada gitu. Cai itu ada dan cai it's not kasar. Cai itu adalah kamu gitu, dan ada yang lebih kasar lagi nani lagi gitu kan, gitu. Jadi terjemahkan dari Bali ke Bali, ya, Bali ke Bali ya. Ya tapi kalau kita lihat aja ya secara ini ya Pak Komang Brate secara utuh sebagai manusia kan memang kalem sekali gitu. Saya nggak tega. Saya aja kalau ngeliat Pak Komang Brate kayak soft banget gitu. Kalau di sini tuh yang paling sangar tuh Supartike. Kita udah bisa lihat. Terus Juli Sastrawan juara 2, juara 3 Komang, Bapak juara 5. Jadi dari tadi tuh saya sulit gitu ya. Mengeluarkan, karena kita udah ngobrol tadi siang tuh sama Pego sama Ole juga, kenapa ya kalau bahasa Buleleng tuh aku pasti ake gitu. Ake itu adalah semacam kalau di sini ake itu nggak kasar juga, biasa aja gitu. Cai juga nggak terlalu kasar. Jadi emang bahasa pergaulan ya. Kalau di sini orang dibilang cai itu happy dia. Di sini cai itu lingua franca ya atau bahasa pergaulan lingua franca gitu. Jadi Pak, jadi alasan Bapak tadi karena mungkin secara budaya apa itu bisa saya terima. Tetapi tentunya kalau membicarakan penerjemahan, memang penerjemahnya itulah yang menjadi subject ya, subject of the translation. The translator itu adalah subjeknya sebetulnya, bukan
puisi itu, dirinya itu yang menjadi the subject of translation. Karena apapun yang diterjemahkan itu akan berakar kembali ke penerjemahnya. Saya pernah ya waktu itu di Cina ikut Asia Pacific Writer and Translator. Itu translator dari seluruh Asia Pasifik berkumpul. Ada satu penerjemah dari Amerika sebetulnya kebangsaannya, dia menerjemahkan puisi-puisi Cina dan penelitiannya itu semua puisi Cina. Caranya dia menerjemahkan adalah dia hidup di komunitas Cina itu. Jadi hidup bersama mereka to get the sense of the words. Jadi dia betul-betul hidup di sana puluhan tahun. 20 tahun kurang lebih, saya lupa nama penerjemahnya, tapi dia mengatakan bahwa sebelum saya mampu menerjemahkan puisi mereka ke bahasa Amerika atau bahasa Inggris, saya harus tahu budayanya. Jadi sepayah itu orang menerjemahkan dan sepenting itu bagaimana kita bisa mempelajari budaya untuk mampu menerjemahkan. Jadi sekali lagi di dalam dunia penerjemahan tuh sebenarnya the subject of translation is the translator itself. Karena from translator itu muncul interpretasi gitu. Dan seperti tadi mungkin ada versinya Pak Mande, kemudian ada Pak Sanggre, kemudian ada Pak Komang Brate. Pak senyum aja Pak, saya takut soft banget. Jadi mungkin nanti ada versi saya juga gitu ya. Nanti kita Pak ya, nanti kita baca puisi Pak ya. Saya baca aku versi Buleleng. Itu jadi mungkin karena ini juga konteks kita bicara di Buleleng, maka Pak kalau misalnya audiens ini mungkin mereka tertawa atau merasa relate dengan ucapan saya, jangan khawatir. Ya mungkin itu dulu. Menarik sekali tadi yang sempat disampaikan oleh Bu Sonia karena itu berhubungan sama sosiologi penerjemah juga ya. Karena Pak Komang Berate dari Karangasem gitu, terus apa yang diterjemahkan atau hasil terjemahnya juga agak kalem gitu, bukan agak lagi kalem gitu ya. Nah mungkin bisa sedikit nyambung ke Bli Komang karena juga Bli Komang menerjemahkan ke dalam sastra Bali modern gitu. Bli Komang cerpen-cerpen Anton Chekhov, beberapa penulis luar lainnya. Kalau dari Bli Komang sendiri gimana? Apa mempertimbangkan misal kayak tadi disampaikan oleh Pak Komang Berate soal psikologi penerjemah gitu atau latar belakang penerjemah gitu. Karena Pak Komang Jabe, jadi dia menggunakan bahasa yang juga dekat dengan kehidupannya gitu. Ada yang mena gitu, ya agak halus bahasanya. Dari Bli Komang sendiri bagaimana? Oh ya, Bang lah. Kalau dari pengalaman saya ya, benar kata Bu Sonia, yang utama itu adalah teksnya sendiri. Jadi apa yang dikatakan teks itulah yang seharusnya jadi hasil terjemahannya gitu. Menyangkut nanti nilai budaya bahasa sasaran itu memang sebuah proses yang tidak bisa dikesampingkan gitu. Itu yang utama juga gitu. Bagaimana kita namanya juga kita misalkan membalikan cerpen luar negeri misalkan gitu, membalikan cerpen Hemingway, kita juga mempertimbangkan bahasa sasaran yaitu bahasa Bali sendiri tanpa mengurangi nilai dari cerpen aslinya. Cuma masalahnya menemukan padanan makna yang betul-betul sepadan itu mungkin Bu Sonia tahu itu sangat tidak mungkin gitu. Sebuah hasil terjemahan tidak mungkin sama persis dengan karya aslinya gitu. Modifikasi pasti dilakukan gitu, termasuk juga mungkin dalam bahasa Bali. Di satu sisi adanya short singgih itu juga sebuah dilema gitu, karena misalkan karya luar negeri tidak mengenal adanya short singgih. Ya masa Hemingway nganggo short singgih? Mohon koreksi kalau saya keliru gitu. Siapa tahu teman-teman ini. Ya, short singgih bisa jadi dilema tersendiri gitu. Belum lagi nanti kata ganti, terus juga dan hal-hal teknis lainnya gitu, misalkan kita bicara soal kafe di luar negeri, kafe di Bali itu kan pengertiannya sudah berbeda.
Padahal di luar negeri mungkin kafe itu ya kedai kopi gitu mungkin kan. Kalau kita balikan itu sudah jadi berbeda gitu. Kadang-kadang hal-hal teknis yang sifatnya kecil itu membuat saya sendiri, aduh kewas aja nih terjemahan batal gitu. Bohong gitu. Makanya nggak jadi gitu. Jadi kira-kira sebenarnya mungkin Pak Komang Brata juga pasti ini untuk kesulitan dan rintangan mungkin Pak Komang Brata bisa cerita lebih lanjut lagi nanti gitu. Cuma dari sisi saya lebih banyak ke situ sih, ke teknis. Oke. Terima kasih B Komang Ajana. Mungkin langsung ke Supar sedikit. Kalau di jurnal Suara Saking Bali, bagaimana karya-karya terjemahan ke dalam sastra Bali modern tuh? Kalau di jurnal Suara Saking Bali itu menerima ya semua, baik terjemahan mau asli terima, dan kalau ada bahasa Indonesia yang dikirim disuruh nerjemahin yang nerima juga gitu. Pokoknya terima malu. Nah, tapi dari edisi pertama sampai edisi ke-69 ini memang ada beberapa terjemahan dari ini, bahkan Rabindranath Tagore yang Gitanjali saya muat bersambung di Suara Saking Bali, juga cerpen yang terjemahkan di Komang itu Iag yang Edgar Keret ya. Oh, Keret. Keret sama yang lagi satu ada sih. Oh yang Iag tuh Raymond Carver. Kalau yang Lim Edgar Keret, tapi itu kan di Pos Bali awalnya yang Lim itu, terus saya ambil dinaikin. Kalau yang lainnya puisi itu biasanya yang paling banyak terjemahannya itu Pak Dewa Rahko, mulai dari W.S. Rendra ada, terus Hairil sampai saat ini belum menemukan saya apakah Pak Dewa Rahko Kusumo menerjemahkan puisinya Hairil Anwar atau tidak. Yang saya dapat puisinya itu Syahril Latif, terus Sapardi Djoko Damono, W.S. Rendra, puisinya apa lagi? Ya Jokpin, terus ada puisinya Eka Budianta juga, terus Wiji Tukul, Taufik Ismail, ya itu puisi yang masuk. Sementara untuk cerpen itu kalau yang terjemahan biasanya saya ngambil dari majalah Buratwangi. Misalnya terjemahannya Edgar Allan Poe yang Berenice tuh diterjemahkan oleh Pak Suijo. Terus ada lagi terjemahannya Pak Dewo beberapa seperti Seno Gumiraji Dharma yang pelajaran mengarang. Terus ada juga yang Rasto Sindu itu diterjemahkan oleh Pak Made Sangro. Saya sempat Ketika kentongan dipukul di Balewanjar. Terus apa lagi ya? Putu Wijaya yang AA. Terus ada yang dari luar diterjemahkan Pak Dewo Rahko juga, tapi dari versi Indonesia. Itu Anna Maria Sua yang apa judulnya? Lupa. Terus ada siapa lagi? Oh ya, ada Muhammad Budoli Saini yang Paksi Putih. Itu aslinya apa judulnya? Burung putih ya, burung putih kalau nggak salah aslinya judulnya. Itu. Kalau misalkan ngomongin sastra terjemahan di Bali itu kan banyak sekali sebenarnya penerjemah di Bali. Salah satunya kan Pak Komang 2 ini, sama-sama Komang, sama-sama jadi penerjemah gitu untuk sastra Bali. Ada banyak dari, atau ntar dibilang gini saya. Ya saya bilang aja, kan teman-teman mungkin sudah tahu juga bahwa terjemahan sastra Bali modern itu kan mulainya sampai saat ini ya, hasil penelitian terakhir, bukan penelitian, temuan terakhir itu yang pertama kali menerjemahkan ke bahasa Bali itu kan Pak Ketut Suijo dari Buleleng, asli Buleleng. Seharusnya kalau penerjemah awal itu asli Buleleng kan harusnya lebih banyak lagi sastrawan dari Buleleng gitu. Tapi hari ini kan mungkin ada beli Komang juga gitu. Tapi kan belum, tidak banyak gitu. Padahal dulu kan untuk sastrawan Bali modern di Buleleng kan banyak. Itu dulu terjemahannya ada puisinya Boris Pasternak tuh yang Angin. Dibuat 16 Juni, saya ingat tanggalnya karena sama dengan tanggal lahir saya. Itu 16 Juni 1968, terus dimuat di Harian Angkatan Bersenjata Nusa Bali.
yang sekarang Nusa Bali. Terus kalau untuk selanjutnya bahkan ada yang menerjemahkan sendiri. Itu Pak dilakukan oleh Pak Made Sanggro sendiri, menerjemahkan puisinya sendiri dari bahasa Indonesia ke bahasa Bali. Itu judulnya apa ya? Saya nyari dulu. Oh ya, Batu Bicara. Bahasa Indonesianya Batu Bicara diterjemahkan jadi Batu Asa Sambat. Itu Pak Made Sanggro. Kalau tidak salah di Muat itu ya. Apa tidak salah? Kalau tidak salah di Bali Pos. Mungkin Pak Komang tahu lebih jelasnya lagi. Selanjutnya banyak juga penerjemah baik dari bahasa asing. Ada Pak Nyoman Mando. Sebenarnya dari sekian penerjemah yang ada di Bali, yang paling produktif itu Pak Nyoman Mando yang dari Gianyar. Itu banyak sekali menerjemahkan baik puisi Hairil Anwar, Deru Campur Debu itu diterjemahkan juga, diterbitkan dalam satu buku, Pondok Tebautu menerbitkan. Terus termasuk tadi Pak Sanggro juga menerjemahkan aku dimuat di Goa Mebungo Sandat. Itu terbitnya sama kan 2000 tahun 2000. Nah, mungkin dari ketiga terjemahan atau nanti ya. Mungkin gininya pembacaannya dari segi judul kan Pak Komang menggunakan tiang, sementara dua orang menggunakan titiang gitu. Menurut saya meskipun tadi dibilang bahwa terjemahnya sop, tapi menurut saya yang lebih gitu adalah tiang. Kenapa tiang? Karena tiang itu masih agak lebih gini lah. Kalau titiang tuh seperti kita ngandap gitu, ngandap misalnya kayak ngomong sama Ratu Berando, titiang Ratu Berando gitu dan lain sebagainya kan ngandap sekali gitu. Terus lihat kerpekan, maksudnya lihat puisinya saya mutu semua gitu. Dari Pak Pak Mando titiang. Nah, pertama Yening Subo Kanti Gantin Tiang. Nah, saya melihat antara terjemahan Pak Nyoman Mando dengan Pak Sanggro itu hampir mirip. Saya menduga salah satu di antara mereka itu ada yang membaca terjemahan satu sama lainnya karena Pak Sanggro itu lebih halus bahasanya, sementara Pak Mando lebih andap lah, lebih bahasa sehari-harinya gitu. Jadinya dan tahunnya saya tidak tahu yang mana lebih gini. Saya cuma tahu bahwa terjemahannya Pak Sanggro itu tahun 98 dari yang tercetak di buku Goa itu. Tapi kalau yang terjemahan Pak Mando saya kurang tahu karena saya tidak dapat bukunya dan dapatnya dari buku Pak Darmo Putro, dari buku gini sastra, heterogenitas sastra gitu, kewah saya orang. Nggak judul buku kewah Bapak. Cut. Terus Yening Subo Kanti Gantin Tiang ini kan dari Pak Mando menerjemahkan seperti itu. Sementara Pak Sanggro Yening Sampun Tutuk Panumayane. Jadi Pak Sanggro itu agak lebih halus dia. Sementara Pak gini lebih. Nah, kalau Pak Komang kan Yening Ampun Pingenan. Ini bahasa Karangasem gimana? Terus titiang makito apang sing ado anak ngelemon apa ngelemon ya? Ngelemon ya? Ngerayu, ngelemon, istilah baru yang tanding gitu. Ngelemon mungkin merayu versi Gianyar mungkin ya, ngelemon atau ngelemon, saya kurang tahu ini. Mungkin ngelemon mungkin tuh karena ada asam manis di sana kan. Rasa basa kan. Ini Pak Mando ini, ngelemon. Sama-sama Gianyar tapi ini, nah sementara Pak Sanggro menggunakan sedih, titiang memanah, saya berpikir gitu. Titiang memanah mangdo sampunang wenten anak sedih asa sambat. Saya berpikir jangan sampai ya sedih gitulah. Ada orang yang sedih, ada orang yang asa sambat tapi Pak. Gini. Bicara tadi kan Batu Bicara, Bat dua asa sambat diterjemahkan. Seperti itu. Sementara kalau Pak Komang sanah tiang ten teko anak menyoran. Nah, ini pasti banyak juga nggak tahu nih. Merayu. Menyoran nih. Terus kalau selanjutnya dari Pak Mando, kita masih ragane. Nah, ini berbeda tiga. Kita masih ragane. Sementara Pak Sanggro menggunakan taler jerone.
jerone, ragane. Nah sementara Pak Komang sendiri menggunakan ten masih nyoman. Saya berpikir awalnya kenapa menggunakan nyoman, karena tidak juga kau. Jadi mungkin saya berpikirnya seperti ini, mungkin saat Pak Komang membaca tidak juga kau. Kau itu menunjuk dirinya sendiri, jadi yang ditunjuk adalah karena Pak Komang kan bisa disebut nyoman, jadi nyoman dengan itu Ternyata nggak begitu tuh ya setelah dijawab. Setelah ini beda nih, udah tadi dijelaskan kan, sudah disimak. Saya kira nama Komang. Ternyata tadi kan sudah alasan disebutkan salah satunya karena rima dan gini dia tidak tulah Pak ya. Terus selanjutnya ada juga sing perlu link sesambatan. Sementara Pak Sanggro menggunakan gitu. Tak perlu sebut itu ya, sorry. Sing perlu link sesambatan itu bahasa dari Pak Mando. Sementara dari Pak Sanggro, nirdon sedih puniko, sia-sia. Nah kalau Pak Komang kan ten belur bano meling-elingan, tak perlu sedih-sedih itu. Terus selanjutnya saya cuma baca-baca aja, nggak bisa menganalisis saya. Nanti silahkan dianalisis sendiri. Terus titiang tuah ubuan rengas beringas. Ubuan. Tadi sudah diskusi ubuan itu kan yang dipelihara. Aku ini binatang jalang. Ya, binatang jalang kan ya liar. Binatang jalang itu liar. Ini kan ya, ini kalau ubuan kan, tapi ada kata rengas beringas. Ini Pak Darmo Putra suka yang seperti ini. Tambah-tambahan gitu ya. Nah, Pak Mando ini. Rengas beringas. Terus kalau dari Pak Sanggro, titiang wantah buron rengas malumbar. Nah ini kenapa saya bilang kemungkinan salah satu di antara mereka ada yang saling membaca terjemahan itu, karena hampir mirip ya. Walaupun ada yang sedikit halus, bukan halus lah, halus dan ada yang kurang halus. Terus niki tiang satu ujagan dari Pak gini, satu ujagan kan sudah tadi dijelaskan satu ujagan berapa. Terus selanjutnya dari Pak Mando ini bolak-balik aja. Lepas palas uling punduhana, lepas palas uling punduhana. Jadi apa? Dari kumpulan ke lepas palas itu. Dari kumpulannya terbuang, lepas palas. Bagaimana? Apakah cukup tepat? Beli Komang? Kok ke sini? Pak gimana? Kalau Pak Sanggro palas saking punduhan nyani. Palas saking punduhan nyani. Tadi lepas apa tadi? Dari kumpulan. Lepas palas uling punduhana. Gitu kalau Pak Mando. Terus kalau Pak Komang dinyamo dari kekutang. Dari kumpulan kekutangan. Jadi tersisih. Iya. Selanjutnya Pak Mando lagi. Japin mimis nembus kulit titiange, karena pakai titiang di judul. Japin mimis nembus kulit titiange. Tapi kalau menggunakan titiang dengan bahasa biasa itu bisa sebenarnya atau gimana nih Pak? Kalau bahasa ya bahasa titiang dengan digabung dengan bahasa keparu ini biasanya enggak. Nah ya. Yeah. Kalau keparu saja, kalau Keparu saja harusnya. singgih saja. Ya, karena ini jadinya mencampurkan. Oh iya, berarti kayak inkonsistensi gitu kali ya. Kita sing nama. Tapi kalau Pak Sanggro kan karena memang halus, ya diapin kulit titiangi remek keni mis-mis, bukan mimis, mis-mis dipakai Pak Sanggro. Mis-mis. Mimis. Mis-mis, nah, mimis. Kapi mimis, nah,
Tapi yang tepat mimis nih. Ini. Kapi mimis neput kulit aklamaran. Ini pasti banyak yang nggak tahu aklamaran juga. Aklamaran itu satu lapis sih. Terus selanjutnya titiang tetap numbrag nyarag. Mungkin ini salah ketik kayaknya di Pak Darun Putra ya. Titiang tetap mungkin. Titiang tetap numbrag nyarag. Ini terjemahan pasanggronya hampir mirip juga. Hampir mirip. Titiang tergalak numbrag. Tergalak numbrag. Ini mirip pakai kata numbrag ya. Tapi di Pak Komang tilah tiang ngetitem pelawanan ngetitem. Ini bahasa Karangasem ngetitem nih. Ngetitem itah. Mencekram. Oh yang. Selanjutnya tatu lan racun abot titiang melaib. Tatu lan racun abot titiang melaib. Luka dan Nisa aku bawa berlari. Ini di Pak Sangro tatu lan wisio, ini di bahasa halus kan. Tatu lan wisio bakte titiang melaib. Tatu muah wisio melaib aban tiang, ini dari Pak Komang. Tatu muah wisio melaib aban tiang. Saya bacakan aja nanti silahkan di sendiri. Hingga berlari hingga hilang pedih peri. Luka dan bisa kembali loh. Pak Sangro kanti hilang ngap buen rungu. Itu dari Pak Mando, sorry. Terus jantos ical ngap lan ngah nyane dari Pak Sangro. Kemudian lebih tepat kalau rasa saya lebih gini ke Pak Sangro. Kalau dua dari Pak Komang. Kanti pedih ngapna ilang. Jadi kalau Pak Mando agak ya menurut rasa agak jauh. Begitu ya. Selanjutnya ini hilang satu baris di Pak gini, di Pak apa namanya? Di Pak Darmo Putro, satu baris puisinya hilang. Jadi Pak Mandonya tidak ada. Adanya Pak Sangro. Mungkin ketinggalan karena keduanya di gininya Pak Prof Darmo, keduanya hilang itu yang apa yang sebelum baris gini itu hilang dia gini. Ini kalau Pak Sangro dari buku yang Goa ini yang lengkap dikatakan bahwa titiang nenten ngetang punapi malih. Aku tidak peduli. Sadio lebih tiang ten yang ngetang. Jadi so. Titiang dot hidup siu tiban buin. Ini kayak kejanggalan. Titiang memanah murip siu tiban malih dari Pak Sangro. Dan dari Pak Komang kari hidup tiang kanti bin siu tiban. Nah itu isi terjemahan ketiganya, silahkan dinilai sendiri. Baik, terima kasih Cupar. Tadi menarik banget ya. Ternyata di dalam sastra Bali modern ternyata banyak banget sudah puisi maupun prosa yang diterjemahkan gitu. Bahkan karya-karya pengarang yang lumayan baru gitu seperti Edgar Keret sudah diterjemahkan di dalam bahasa Bali gitu. Ada Raymond Carver juga yang saya dengar tadi. Jadi keren ya. Keren jurnal saking suara saking Bali. Sekan keren berarti progresif. Nah tadi nanti ada pertanyaan lagi, tapi sebelum itu kita beri kesempatan kepada teman-teman jika ada pendapat juga pertanyaan, silakan ditanyakan gitu. Angkat tangan, nomor absen. Terima kasih Pak Komang, salam kenal. Selamat untuk bukunya dan rekan-rekan semua. Uli Pak Komang 1, Komang 2. Nah, ada Sarsinge dalam bahasa Inggris. Sonia dan jadi kalau saya tidak begitu mengikuti puisi, tetapi saya menilai puisi itu
kalau dalam sastra paling tinggi rasanya, paling sulit, dan itu puncak ekspresi kebebasan sastrawan. Puncak pencapaian cerita. Jadi dia benar-benar sangat personal. Bahkan ada yang bilang dia hanya dipahami oleh penulisnya sendiri karena dia rasa. Dan pertanyaannya bagaimana bisa menerjemahkan rasa. Kalau prosa kan mudah menerjemahkan. Kita kan membaca novel sebagian terjemahan kan, dan cukup samalah sepadan tadi. Tapi kalau puisi bagaimana? Misalnya penulis waktu itu dia menyampaikan rasa marah. Itu kasih mic. Menerjemahkan marah itu rasanya begitu sulit ya, kecuali dengan kata-kata kalimat. Tapi kalau kemudian menggunakan hanya bahasa yang berbeda seperti tadi akan sangat sulit. Tapi kita sangat salut pada teman-teman yang memiliki effort untuk berusaha ini. Saya bayangkan seperti lukisan, bagaimana menerjemahkan lukisan, karena sifatnya personal, lukisan abstrak apalagi, ya akan selalu begitu. Kalau kita bicara Chairil Anwar, memang seperti yang kemarin saya tonton di Mahima itu kan dikenal karena pendobrak ya, bahasanya seperti tadi, membedakan dengan generasi-generasi yang sebelumnya, dan itu diapresiasi karena Chairil menjadi lebih apa adanya dan tidak perlu disetting begitu. Kalau musik mungkin saat ini seperti slang lah ya, slang dia pendobrak, menggunakan dalam lirik lagu-lagunya gue, lu, anjing, seperti itu. Tidak seperti band-band lain yang menggunakan struktur, dan kemudian sangat digemari oleh seluruh ini penggemar musik. Jadi saya ingin berpendapat saja soal terjemahan puisi dan juga Chairil. Dan tadi misalnya sangat menarik, dalam 3 sastrawan Bali saja terjemahan aku sudah berbeda. Mungkin nanti Mbak Sonia pakai nire itu misalnya. Kalau nire itu kan aku ya. Nire ya. Ya. Jadi Bahasa nire Betara itu bahasa Betara. gitu ya. Sebab kalau aku yang saya rasakan dari puisinya Chairil ini memang penegasan eksistensi ininya dia, apa namanya? Ya. Dia orang yang mungkin terpinggirkan, tapi dia sendiri memiliki energi. Hanya menurut saya sih, kalau mungkin ini bisa saja tidak tepat. Kayaknya diri itu bisa mewakili deh. Kalau Afi mungkin ke prosa ya, Afi dan sebagainya. Nah, seperti tadi juga pemilihan bahasa. Aku ini binatang jalang itu kan sebetulnya ekspresi rasa, bukan entitas. Kalau kemudian misalnya digunakan satwa gitu untuk menghaluskan, sepertinya memang tidak ke sana maksudnya. Tapi kalau ubuan pun jadi sulit mencari aku ini binatang jalan itu bahasa Balinya apa yang enak, yang tidak mengacu kepada entitas binatang dan sebagainya, tapi memiliki energi yang kuat bahwa ini aku ini memiliki kemauan dan sebagainya yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Itu tantangan menurut saya. Mungkin ya nanti dari Mahima ini kan terus kita menemukan hal-hal yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter untuk tanggapannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi diskusi, berpendapat? Nggak ada? Oke, kalau belum ada, mungkin saya lempar lagi satu pertanyaan ke Pak Komang Berate gitu ya Pak ya. Prosesnya sangat lama sekali penerjemahannya, dan tadi Pak Komang Berate juga menyebutkan tidak pernah belum membaca terjemahan yang lain gitu, 2 terjemahan puisi Chairil Anwar yang judulnya Aku gitu. Nah pertanyaan saya mungkin sederhana, kayak misal apa kesulitannya Pak Komang Berate menerjemahkan puisi-puisi Chairil Anwar gitu, sehingga apakah itu kesulitan itu berpengaruh juga terhadap waktu pengerjaan terjemahan ini, atau sebenarnya ada hal lain gitu? Merasa bagian ini kurang atau ada apa gitu mungkin Pak Komang? Yang paling sulit sebenarnya menemukan inner puisi itu dari bahasa Indonesia terjaga utuh di bahasa Bali. Sebenarnya itu
maka sampai 20 tahun juga baru dipaksakan untuk terbit. Salah satu kendalanya seperti itu. Kadang-kadang mencari diksi untuk mewakili inner puisi itu yang paling sulit untuk saya temukan seperti itu. Mungkin ke terjemahan jangankan puisi, prosa juga seperti itu. Saya menerjemahkan cerpennya Nugroho Susanto yang senyum itu. Berbulan-bulan baru jadi. Nah, itu pun belum bisa saya anggap final. Nah, karena saya tidak mengalami masa perjuangan itu seperti apa, terus membaca sejarah juga kurang. Nah, itu juga menjadi bagian dari kesulitan penerjemahan. Apalagi puisi ini kan. Karena kalau Khairil itu anggaplah liar, sementara saya dibesarkan di lingkungan yang anggaplah terkungkung, ya kesulitan juga bagi saya untuk menemukan inner puisi itu. Kesulitannya mungkin seperti itu sebenarnya. Dan untuk menemukan diksi yang tepat untuk mewakili itu juga luar biasa di bahasa Bali. Kalau katakanlah untuk menjaga persajakan, terus untuk menemukan diksi yang tepat, kadang-kadang diksinya ketemunya di bahasa halus, sementara pilihan penerjemahannya bahasa Madya. Kalau orang yang mengerti bahasa akan menjadi pertanyaan juga, ternyata begini kemampuan bahasa penerjemahnya. Nah, seperti itu. Kesulitannya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Komang Batu. Sangat jelas gitu jawaban dari Pak Komang. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi sebelum mungkin sesinya saya tutup? Selamat malam Pak Komang. Selamat malam. Saya hadir ke sini, saya bisa datang ke sini karena saya sangat tertarik kepada Khairil Anwar. Karena benar kata Bu Sonia, tahun 98 tuh saya juga ikut lomba baca puisi yang itu wajib. Jadi saya masih berasa feeling energi yang dituangkan dalam suatu puisi itu yang menggebu-gebu gitu. Jadi bagaimana seperti tadi saya dengar bahwa membuat puisi itu adalah merupakan suatu emosi yang ditulis di dalam suatu tulisan. Ketika emosi Khairil Anwar itu ditulis dalam bahasa Indonesia yang begitu menggembu, sedangkan Pak Komang mentranslate-nya ke dalam bahasa Bali yang agak halus. Apakah feel energi yang didapat dari Khairil Anwar bisa Bapak keluarkan dalam suatu tulisan dalam bentuk bahasa Bali? Hanya itu, mungkin nanti Bapak bisa bacakan ya versi bahasa Balinya ya. Seperti itu ya, coba. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau di Karangasem ya pilihan bahasa itu ada dua, ada Degag sama Natya. Kalau mungkin untuk ekspresi, mungkin lebih pilihannya kepada bahasa yang Degag itu. Artinya mengatakan cai, nyai itu dalam bahasa Degag itu biasa, tidak ada ketersinggungan lah seperti itu. Nah, ini kembali kepada pilihan saya dalam bahasa ya. Saya tidak memilih Degag, saya tidak memilih Natya, saya memilih di antaranya. Termasuk juga cerpen-cerpen saya juga pilihan bahasanya seperti itu. Kalau di tahun 97 sebelum tahun 2000, pilihan bahasa saya itu sangat halus. Nah, itu mungkin kenapa pilihan saya berbeda. Saya sempat memvakumkan diri ya, sekitar lebih dari 10 tahun tidak mempublikasikan karya, nulis tetap. Nah, akhirnya saya merasa bahwa saya tidak ingin Degag, juga saya tidak mau terlalu singgih. Nah, saya pilih di Madya itu seperti itu. Nah, kalau untuk terjemahan mungkin pilihan saya itu pilihan yang belum tepat ya, masih perlu dipertimbangkan lagi.
Hanya saja untuk satu puisi pilihannya bisa, katakanlah untuk satu puisi aku ini ya, penerjemah, satu orang penerjemah minimal bisa menghasilkan 3 terjemahan dari satu puisi itu. Karena aku, kalau Bu Sonia tadi bilang ake, kalau di Karangasem itu ada awake, dan lebih panjang ya. Iya, awake ada seperti itu. Awake, tiang, titiang. Nah, kalau nire itu mungkin dari seperti Pak Dokter itu bahasanya bukan, itu bahasanya para nujum itu yang paranormal itu yo, kalau mau penunasan itu loh. Ya, seperti itu. Nire tedun seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau saya mengatakan bukan nire tapi manire gitu. Nah, manire. Ya, seperti itu. Makanya kalau satu puisi aku ini, satu orang penerjemah, satu buah puisi bisa jadi minimal 3 terjemahan, dan tidak menutup kemungkinan lebih, karena ada di Karangasem ada lagi namanya bahasa nyaru bahasa yang tidak jelas tapi tidak membuat orang tersinggung ya. Tidak jelas apakah bahasa itu halus atau apa kasar itu. Nah, seperti itu. Minimal lah 3, satu puisi itu menjadi 3 terjemahan, mungkin lebih. Nah, seperti itu. Oke. Menjawab kira-kira Bu Ndi? Ya, bagi. Ya mungkin kalau namanya. Saya mau tambahin bahwa penerjemah itu adalah profesi yang mulia ya. Visi misi seorang penerjemah tuh mulia sekali gitu ya, menjembatani rasa gitu. Itu udah tanggung jawab yang sangat luar biasa ya. Dan hanya orang-orang terpilih saja yang memiliki keinginan untuk menerjemahkan gitu, karena itu tanggung jawabnya besar sekali. Dan bahkan ketika terjemahannya sukses, kadang tidak diakui juga, tetap yang diakui adalah karya yang diterjemahkan. Jadi memang diperlukan sebuah keikhlasan ya dalam menerjemahkan, dan itu saya lihat dari Pak Komang Brate ya, keikhlasannya itu selama 20 tahun dan sangat soft tadi itu ya. Jadi sekalian juga saya mengatakan bahwa sebenarnya Mahima ini ingin juga terjun ke penerjemahan yang lebih luas, yaitu penerjemahan karya sastra dari Bali ke Indonesia, Indonesia ke Inggris gitu. Jadi ada 3 yang mungkin kita bisa garap bersama gitu ya, karena audiens di luar itu perlu tahu apa sih yang ada di Bali gitu, karya sastra apa yang ada di Bali. Tapi penerjemah di Bali itu termasuk cukup sedikit ya, dan kebanyakan sudah senior justru gitu ya. Yang muda-muda ini justru yang harus ditumbuhkan lagi, dan dalam kesempatan ini barangkali Mahima juga berkepentingan untuk mengundang para calon penerjemah muda ini untuk mulai terlibat. Ini adalah pekerjaan mulia, pekerjaan yang visinya untuk menerjemahkan rasa gitu ya. Dan itu salah satu kepentingan Mahima di situ untuk menerjemahkan banyak lagi karya-karya sastra yang baru gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih Ibu Sonia untuk tambahannya. Benar tadi yang dikatakan oleh Bu Sonia gitu, sepakat saya soal keikhlasan, karena Pak Komang Brate ini juga buku terjemahannya ini tidak dijual gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Komang Brate itu ya sepenuhnya keikhlasan gitu. Ya, untuk memperkaya gitu khazanah sastra Bali modern. Tapi penerjemahnya tidak kaya-kaya gitu. Khazanah sastra itu menjadi kaya tapi penerjemahnya tetap miskin gitu. Ya, aku gini kan harusnya ya, silakan. Pertanyaannya sejak awal, bukan pertanyaan, sebenarnya ada hal yang kita lupakan. Tadi kita seakan-akan sepakat bahwa Chairil Anwar itu adalah penyair yang penuh vitalitas tinggi, ekspresif gitu kan, progresif. Itu sebenarnya kita harus mencurigai diri kita sendiri, apakah itu pelajaran dari guru-guru kita sejak dulu, karena
Aku ingat sekali dulu di SD puisi-puisi Chairil Anwar pilihannya apakah mengandung satu vitalitas, A vitalitas, B percintaan, C gitu. Seperti itu cara kita menilai puisi dulu. Makanya Chairil Anwar itu secara umum ya orang jadi ingat atau punya interpretasi yang sama gitu, bahwa Chairil Anwar adalah penyair yang penuh vitalitas gitu. Tapi kan tidak pernah konfirmasi kita ke Chairil gitu. Apakah benar itu kan. Tapi kalau di aku itu kan perlu kita aku benar nggak itu vitalitas gitu kan. Apakah kita tidak mencurigai diri kita bahwa Chairil ternyata karena aku adalah kesendirian, kesepian, ketidakberdayaan gitu kan. Kan bisa aja seperti itu. Dan seorang penerjemah kan bisa saja interpretasinya dibawa ke situ gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu ini karena aku ini terlalu umum gitu kan. Ada puisi-puisi yang tidak dikenal banyak orang. Puisinya Chairil juga banyak yang tidak dikenal kan. Kalau itu misalnya yang belum terbentuk interpretasi umum tentang makna atau interpretasi terhadap sebuah puisi, itu kan bisa berbeda-beda gitu. Artinya kalau itu menjadi soft gitu atau menjadi tidak ekspresif gitu kan, mungkin saja itu yang benar gitu kan. Ini persoalan-persoalan penerjemahan itu kan bisa seperti itu. Artinya itu pertanyaannya salah satunya. Itu menjadi persoalan enggak itu gitu. Kan jangan-jangan interpretasi kita yang salah gitu. Terhadap sebuah puisi gitu. Itu karena dari dulu aku juga curiga sama puisinya aku Chairil Anwar itu, karena vitalitas itu kutemukan di sekolah gitu, dalam pelajaran sekolah, bahwa puisi-puisi entah siapa kritikusnya waktu itu atau siapa yang dikutip oleh buku pelajaran, aku lupa waktu itu. Tapi itu menjadi semacam kesepakatan gitu, padahal kita tidak pernah tahu Chairil kan mungkin saja aku itu adalah bentuk dari aku itu sendiri, aku ini binatang jalang yang dari kumpulannya terbuang dan ketidakberdayaan, cuman pilihan katanya yang bisa memberi kita semacam petunjuk bahwa itu sesuatu yang sangat ekspresif, yang menunjukkan bahwa itu memiliki daya hidup yang sangat tinggi gitu kan. Tapi benar nggak itu daya hidup gitu kan, mungkin aja daya mati kan. Itu aku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu kan, bisa saja semacam keputusasaan gitu kan, bukan semacam optimisme gitu kan. Artinya mungkin saja interpretasiku juga salah gitu kan, tapi interpretasi semacam itu kan mempengaruhi dalam pengerjaan puisi, terutama puisi. Kalau cerita kan kalau prosa kan lebih banyak kita pada alur, pada plot, pada cerita gitu, semacam itu. Artinya itu semacam pernyataan juga termasuk juga sekaligus pertanyaan gitu kan, bisa ditanggapi oleh bapak-bapak yang ada di depan. Terima kasih. Oh, ibu satu, ibu yang di depan. Gimana Beli Komang atau Bu Sonia mau menanggapi terlebih dahulu? Pak Ole ya, bagus sekali ya. Padahal tadi hampir udah mau ditutup. Makasih Pak Ole. Jadi menurut saya interpretasi seorang penerjemah itu memang sangat menentukan terjemahan gitu ya. Jadi kalau kita melihat lagi Pak Komang Brate, jadi aku versi Pak Komang Brate adalah versi Chairil Anwar dalam konteks pemikiran seorang Komang Brate. Jadi memang akunya jadi aku versi Komang Brate. Di situ mungkin akunya Pak Komang Brate itu memang agak gitu ya, soft atau gimana. Kok Komang ketawa sih? Curiga, kamu mikir apa? Kok kamu ketawa? Soft gitu kan? Oh ya, oke. Jadi versi akunya itu dalam benaknya Pak Komang Brate itu memang aku yang mungkin salah satunya seperti yang dikatakan Pak Ole tadi ya,
tidak terlalu energik, tidak terlalu vitalitasnya tinggi. Versi aku yang seperti itu juga mungkin ketika kita mengatakan tiang-tiang belum tentu loh itu tuh lemah gitu loh. Tiang itu juga bisa galak gitu, tapi kan tergantung tiangnya itu dipakai apa gitu. Jadi versi Pak Komang Brate ini meskipun dia memakai kata alus madie, tetapi itu tidak mengurangi vitalitas seorang Khairil misalnya gitu. Karena Khairil kan sudah diserap jadi Komang Brate gitu. Jadinya dia versi gitu ya Pak Komang ya. What do you think? Nah, kalau tiang dan tidak berpikir apakah Khairil versi saya, yang saya pikirkan itu adalah cocok enggak pilihan kata saya dengan pilihan bahasa. Nah, itu saja sebenarnya, dan ditambah dengan pilihan untuk mempertahankan persajakan. Nah, itu sebenarnya 3. Bapak nggak ada urusannya sama Khairil ya? Ya, artinya nggak ada urusannya ke sana. kalau katakanlah Level kata aja. iya, pada level kata, jadinya kalau saya untuk mencari kekuatan puisi itu innernya itu rasanya belum mampu saya. Nah, artinya itu sesuai dengan pilihan bahasa, pilihan untuk menjaga persajakan. Nah, itu. Ya. Kalau umpamanya pilihan saya memilih bahasa Degak, mungkin akan beda jadi terjemahannya. Mungkin ini masalah penerjemahan juga ya. Kalau kita menerjemahkan puisi, bagi saya kita harus mengetahui juga siapa penulisnya. Kalau Bapak enggak? Kalau Khairil, saya enggak tahu begitu banyak ya. Artinya tahu sebatas puisinya, bagaimana Khairil dari mana, bagaimana masa muda, masa pada saat penulisan itu saya enggak pernah baca. Nah, itu. Gitu. Ya. Memang jadi masalah penerjemahan itu kompleks ya. Kita tahu bahwa ada yang memang sampai menelusuri tadi yang seperti saya ketemukan di konteks Asia Pacific Writer and Translator, dia memang hidup bersama para penyair yang memang masih ada di situ dan memang mengetahui sampai di balik kata itu ada perjuangan apa gitu. Jadi bahkan kalau huruf Cina itu kan jauh lebih kompleks. Titik, koma, kemudian gambar itu mewakili. Jadi dia sampai tahu seperti itu. Tetapi pilihan Pak Komang Brate juga cukup menarik bagi saya. Dia hanya berada di tataran kata dan itu juga nggak apa-apa. Jadi ada limitation ya, ada limitation. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dari segi itu ya. Berarti nggak masuk ke ranah itu Pak ya, nggak? Ya, jadi. Ya, jadi saya kan katakanlah bagaimana puisi ini tercipta, saya nggak tahu. Oh ya, jadi itu dibatasi. Itu bagus sih, itu kayak di studi ada limitationnya ya. Dan Pak Komang Brate memang kayaknya berangkat dari teksnya, Bun. Kalau dari Beli Komang sendiri gimana? Merujuk pendapat sekaligus pertanyaan dari Pak Oli sendiri. Setuju, saya setuju. Jadi mungkin dari tadi kita lebih banyak fokus ke satu puisi saja ya, benar kata Pak Ole gitu. Jadi Khairil mungkin terlalu sudah kadung dicap sebagai penyair yang penuh vitalitas seperti kata Pak Ole. Dari kumpulan puisi yang diterjemahkan Pak Komang ini yang dalam satu buku, banyak juga puisi-puisi yang memang nadanya tidak sama seperti aku gitu. Ada banyak puisi Khairil yang mungkin romantis juga gitu. Jadi nggak relevan juga kita menilai terjemahan Pak Komang Brate hanya dari satu puisi aku saja gitu. Jadi intinya baca bukunya Pak Komang dulu gitu nanti untuk bisa menilai lebih lanjut gitu. Yang persoalan yang menarik muncul mungkin faktor dialek juga gitu. Kalau kita menerjemahkan karya ke bahasa Indonesia, ada standar baku bahasa Indonesia ya, yang secara nasional gitu. Sementara di Bali ada banyak dialek. Terus satu kabupaten saja mungkin bisa punya
dialek khusus gitu. Satu desa punya dialek masing-masing gitu. Jadi rasa yang muncul juga akan beragam tergantung daerah asal penulisnya dan pilihan penerjemahnya gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi fenomena lanjutan yang bisa dikaji lebih lanjut gitu. Seperti ide diskusi sebelumnya gitu. Ya karena menarik seperti nyambung tadi pendapatnya Pak Komang Berate soal satu puisi itu bisa jadi 3 terjemahan gitu. Dan itu kan bisa jadi satu apa ya, semacam umpan lambung gitu mungkin untuk diskusi selanjutnya atau apa namanya upaya-upaya gitu penerjemahan karya sastra secara umum gitu. Dari Supar ada lagi ingin menanggapi atau pas? Saya rasa pas. Tong misinya mak mic bener. Padahal tadi tuh langsung orang pas tuh. Oke, Pak Komang. Mungkin saya baca. Oh dan nanti Pak ini pas membandingkan lah. Uh-uh. Aku dengan persetujuan dengan Bung Karno. Nah, ini dengan pilihannya bukan bahasa Madya tapi dengan bahasa halus ya. Termasuk pilihan judul juga saya ambil dari judul buku ya, dari sini. Piadong ngiring Bung Karno. Durus, Bung Karno tampekang tangane ngiring mesemaya antok sampun suwe titiang miragi ujar duene menadang ring geni duene mentasek antok segaran duene ngawet sukat 17 Agustus siu sangem petang dasel lima titiang metindakan ke ajang nesek ring samping duene titiang sane mangkin geni titiang sane mangkin segare Bung Karno Bung sareng titiang tunggil rah tunggil jajah ring rah duene ring getih ditiangi kapal-kapale nyelisih ring jajah duene ring jajah ditiangi kapal-kapale medulak wali. Kemungkinan menurut pendapat saya ya di sini sopnya lebih sedikit. Nah. Ya. Jadinya mungkin dari aku lebih cenderung memadankan dengan diri saya. Nah, kalau persetujuan dengan Bung Karno, walaupun pilihannya bahasa Bali halus, saya kira nanti terserah mungkin teman-teman yang lain membacanya apakah sama dengan aku atau mungkin ada yang berbeda. Mungkin yang tawarkan begitu. Baik, terima kasih Pak Komang. Itu tadi teman-teman diskusi Khairil Anwar dalam bahasa Bali, sekaligus kita menyambut bersama-sama sahabat Khairil Anwar. Dan tadi kita udah membicarakan banyak hal soal sastra Bali modern dan juga terjemahan. Kita bicara upaya-upaya Pak Komang, motif di balik penerjemahan dan banyak hal lainnya gitu. Jadi diskusi pada hari ini saya tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah datang ke acara diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Mahima atas tempatnya. Terima kasih juga Pak Komang Berate sebagai pemateri dan Putu Suparti ke Ibu Sonia beli komangannya untuk waktu dan energinya kita bersama-sama diskusi di sini. Ya, akhir kata saya tutup dan kita akan mendengar gitu pembacaan puisi dari Pak Komang Berate. Pak Komang, apa puisi favorit terjemahannya di sini Pak Komang? Yang menurut Pak Komang, ini paling saya ini gitu loh. Kalau pilihan favorit saya memang persetujuan dengan Bung Karno ini. Oh, lah apa favorit kedua Pak, favorit kedua. Pokoknya Pangman. Nah, ada yang satu puisi yang benar-benar belum pas, mungkin bisa saya terjemahkan, itu cerita buat Din Tamaila itu.
yang itu yang belum menurut saya belum pas. Nah, saya belum tahu itu beta itu apakah nama, apakah beta itu saya. Nah, itu yang belum saya tahu. Itulah salah satu kendala kalau penerjemah tidak mengetahui proses penciptaan puisi itu. Cerita buat Den Tamaila, Khairil Anwar. Beta Pati Rajawane yang dijaga datu-datu cuma satu. Beta Pati Rajawane kikisan laut berdarah laut. Beta Pati Rajawane ketika lahir dibawakan datu dayung sampan. Beta Pati Rajawane menjaga hutan pala. Beta api di pantai, siapa mendekat 3 kali menyebut beta punya nama. Dalam sunyi malam ganggang menari. Menurut beta punya tifa, pohon pala badan perawan jadi hidup sampai pagi tiba. Mari menari, mari beria, mari berlupa. Awas, jangan bikin beta marah. Beta bikin pala mati, gadis kaku, beta kirim datu-datu. Beta ada di malam, ada di irama ganggang dan api membakar pulau. Beta Pati Rajawane yang dijaga datu-datu cuma satu. Kalau untuk urusan baca puisi biasanya saya nyerah. Tapi tidak apa-apa, nanti tutur mucuk din Tamaila. Tiang Pati Rajawani, sadia kemban ratu tunggal tuhu. Tiang Pati Rajawani, asapan pasih, warih pasih. Tiang Pati Rajawani, mari lekat kabang susunan kelimat sampan. Tiang Pati Rajawani ngemit alas mice, tiang api di pesisi sirenya gag, peng telu nyeritin tiang ngelah adan. Nuju singit peteng ngidu ngigel kiterin, nanjekin tiang ngelah penting. Punyan mice bajang genteng ngalamin, menggegirah kanti galang kangin. Mageh elogen, mageh elanin, mageh ulanin. Leceh ampunang nurunin kedek basang. Ampat tiang micane niki kekeh anake bajang ratu utus-utus tiang. Tiang tekek di peteng, tekek di lemah, gendeng ngidu muah api nyupat tanah. Tiang Pati Rajawani, sadia kemban ratu tunggal tuhu.